Warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang struktur pasar monopoli dan penetapan harga yang beranggotakan yang pertama Kurnianto Dwi Saputra dengan NIM 354, yang kedua Desi Ramawati NIM 359, yang ketiga Lina Agustin NIM 322, yang keempat Pungki Mega Zahra NIM 341, yang kelima Abdurrahman NIM 333. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan tentang monopoli. Apa sih monopoli? Monopoli adalah bentuk organisasi pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang menjual produk yang tidak memiliki substitusi dekat. Monopoli. Untuk pasar monopoli hanya ada satu penjual atau penjual tunggal dan banyak pembeli. Contohnya adalah distribusi listrik yang dilakukan oleh PLN karena hanya ada satu perusahaan yang melakukan distributor listrik namun banyak konsumennya. Yang kedua adalah tidak ada substitusi produk. Yang ketiga adalah hambatan dalam mobilitas sumber daya karena perusahaan menguasai sepenuhnya persediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa. Yang keempat adalah hak paten dan hak cipta. Contohnya adalah panel LCD brand dari Korea. Setiap yang menggunakan panel LCD brand tersebut harus membayar hak paten dan hak cipta. Yang kelima adalah memiliki skala ekonomis yang tinggi, yaitu monopoli alami. Yang keenam adalah adanya hak monopoli dari pemerintah, contohnya PLN, KAI, dan Pertamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Agustin, NIM 2019 008322. Ingin melanjutkan materi yaitu penentuan harga dan output jangka pendek pasar monopoli. Perusahaan monopoli adalah penentu harga. Maksudnya di sini karena tidak ada persaingan dan konsumen tidak memiliki opsi lain produk perusahaan tersebut. Karena merupakan penjual tunggal produk yang tidak memiliki substitusi. Kurva permintaannya D adalah memiliki kemiringan negatif. Kurva kemiringan negatif artinya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Namun biasanya kurva permintaan untuk produk yang dihasilkan oleh perusahaan dia tidak akan terlalu landai, namun curam. Karena sekalipun harganya naik, orang akan kesulitan mengurangi konsumsinya. Dan bila mana harga turun, konsumen juga tidak akan secara langsung menambah jumlahnya. Dia bersifat negatif atau kemiringan negatif tapi curam. Kurva MR akan berada di bawah kurva D. Tingkat output paling menguntungkan adalah pada saat MR sama dengan MC, di mana ini mengalami laba maksimum akan tercapai pada saat MR sama dengan MC tersebut. Terus penentu harga terbaik dicapai pada saat P lebih dari MR. Titik impas rugi dan untung tergantung pada ATC, di mana P sama dengan ATC, tingkat harga dan output terbaik. Kemudian P lebih dari ATC mengalami keuntungan dan P kurang dari ATC mengalami kerugian. Biasanya untuk kemaslahatan umat atau rakyat, maka dia akan bergerak di P sama dengan ATC. Jarang BUMN khususnya yang melayani kepentingan umum, maka jarang menetapkan harga di atas ATC. Biasanya diturunkan karena mendapat substitusi dari pemerintah. Jadi semisal PLN itu tidak rugi karena mendapat substitusi dari pemerintah. Kemudian ini adalah gambar grafik dari keseimbangan jangka pendek. Dalam grafik P bintang pertama $11, kuantitasnya 500, maka ada beberapa titik perpotongan. Yang pertama adalah D yang menunjukkan permintaan. Maka permintaan listrik yang ada di masyarakat untuk harga $11, maka harga atau jumlah yang dipinta adalah 500. Lalu ATC berada di posisi angka 8, sedangkan MC berpotongan dengan ATC berada di bawah 8. Lalu perpotongan MC dengan MR dia ada di angka 6. Berdasarkan ini, perusahaan telah mencapai keuntungan ketika MR sama dengan MC. Berarti, perusahaan harus melakukan penjualan di atas ATC ketika P sama dengan ATC berada di
di sini, maka perusahaan sudah memiliki output tingkat harga dan output terbaik. Yang selanjutnya yaitu monopoli keseimbangan jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua input dan biaya produksi adalah variabel. Tingkat output terbaik adalah pada saat P sama dengan LMC. Skala pabrik yang optimum adalah saat kurva SATC bersinggungan dengan LAC pada tingkat output terbaiknya. Perusahaan monopoli dapat menikmati laba ekonomis dalam jangka panjang karena dapat menghalangi masuknya pemain baru ke industri. Karenanya, perusahaan tidak perlu berproduksi pada titik terendah LAC. Yang selanjutnya ini merupakan gambar grafiknya dengan keterangan sebagai berikut. SATC berarti akan ada banyak SATC hingga menghasilkan LAC. Total cost ada karena masih ada fixed cost dan variable cost. Sedangkan pada jangka panjang, dia LAC tidak ada fixed cost, hanya variable cost. Maka LAC, kenapa perusahaan tidak perlu melakukan produksi? Karena perusahaan tidak memiliki pesaing sehingga harga yang dijual masih bisa fleksibel. Maka pada posisi titik F aksen sampai A aksen, lanjutan dari grafik sebelumnya, maka dalam jangka panjang ideal perusahaan menjual di titik 5 sampai 9 tidak perlu pada posisi LAC. Yang paling rendah karena tidak ada biaya tetapnya. Naik karena ada penurunan harga, maka jumlah permintaan akan naik atau meningkat tapi tidak begitu signifikan. Sekian yang saya jelaskan, selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Biaya sosial monopoli. Dalam grafik ini ada dua, surplus masyarakat, kemudian kerugian masyarakat. Surplus masyarakat, perbedaan antara apa yang bersedia dibayar oleh konsumen dengan apa yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Jadi kita itu membeli barang, kita bersedia membayar barang tersebut itu setara dengan apa yang kita dapatkan, seperti itu teman-teman. Kemudian kerugian masyarakat, karena masyarakat tidak bisa mempunyai pilihan lain. Jadi masyarakat itu tidak mempunyai pilihan lain, dia harus rela rugi demi mendapatkan barang tersebut, atau dia tidak mendapatkan barang tersebut, seperti itu teman-teman. Kita akan bacakan terlebih dahulu. Survei praktik bisnis menunjukkan bahwa praktek penetapan harga markup merupakan metode penerapan harga yang paling luas dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan bisnis. Dalam pendekatan yang paling umum dalam praktek penetapan harga markup, perusahaan-perusahaan mengestimasi biaya variabel rata-rata untuk mereka memproduksi dan memasarkan sebuah produk, menambahkan biaya umum dan lalu menambahkan markup atau margin sebesar persentase tertentu untuk laba. Pengenaan biaya tidak langsung atau biaya umum biasanya ditentukan dengan mengalokasikan biaya-biaya tersebut maksudnya di antara produk-produk tersebut atas dasar biaya variabel rata-rata mereka, rata-rata sebuah perusahaan maksudnya. Jadi seperti ini. Mungkin teman-teman bahasanya sudah cukup jelas. Markup di sini merupakan sebuah metode penetapan harga yang paling sederhana dan itu paling umum untuk ditetapkan dalam dunia bisnis. Ditetapkan dalam dunia perusahaan itu sudah paling lumrah seperti itu. Dan penetapan harga markup di sini juga pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan harga jual atau jumlah rupiah yang ditambahkan pada biaya dari satu produk, seperti itu. Dengan melakukan markup di sini kita akan mendapatkan margin atau tingkat keuntungan awal atas barang yang mau dijual gitu. Dan penetapan harga markup sendiri itu ditetapkan untuk menutupi biaya yang tidak langsung dan laba rugi, seperti itu. Kemudian markup atas biaya. Secara umum, markup atas biaya atau rumus biaya plus diketahui berdasarkan ekspresi markup sama dengan harga dikurangi biaya-biaya. Pembilang dalam ekspresi ini disebut margin laba. Memasukkan persamaan untuk mencari harga memberikan ekspresi yang menentukan harga dalam sistem penetapan harga. Biaya plus harga sama dengan biaya dalam kurung 1 tambah markup atas biaya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman.
Misalkan perusahaan itu mengeluarkan sebuah produk dan oleh perusahaan dijual sebesar 1.000. Kemudian produk tersebut kita jual kembali dengan harga 1.500. Oleh karena itu persentase markup adalah sebesar 50%, yang artinya harga jual dari kita itu yang 1.500 kurangi biaya dari perusahaan itu 1.000 dan markupnya itu ketemunya 50%, seperti itu teman-teman. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Abdurrahman. Saya Desi Ramawati, NIM 2019 008359. Margin laba atau markup kadang-kadang dihitung sebagai persentase dari harga dan bukan dari biaya. Cara alternatif untuk mengekspresikan margin laba ini dapat diilustrasikan dengan rumus markup atas harga. Markup atas harga sama dengan harga min biaya harga. Seperti dalam rumus markup atas biaya, pembilang dalam rumus markup atas harga adalah margin laba, tetapi biaya diganti dengan harga dalam penyebut. Untuk mengkonversikan dari satu rumus markup ke rumus lainnya, cukup gunakan ekspresi berikut ini. Yang pertama, markup atas biaya sama dengan markup atas harga per 1 min markup atas harga. Yang kedua, markup atas harga sama dengan markup atas biaya per 1 plus markup atas biaya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai diskriminasi harga. Diskriminasi harga terdapat ketika kelompok pelanggan yang berbeda dikenakan harga yang berbeda untuk produk yang sama, atau ketika perbedaan dalam harga tidak proporsional dengan perubahan dalam biaya untuk sebuah perusahaan dengan beberapa produk. Diskriminasi harga banyak dipakai sekarang ini, terutama dengan barang-barang yang tidak mudah dipindahkan dari pasar dengan harga rendah ke pasar dengan harga tinggi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai persyaratan untuk diskriminasi harga yang menguntungkan. Yang pertama, harus terdapat elastisitas harga dari permintaan yang berada di antara berbagai bagian pelanggan untuk satu produk tertentu, kecuali elastisitas harga berbeda di antara berbagai bagian pasar. Kedua, perusahaan tersebut harus mampu mensegmentasi pasar dengan mengidentifikasi bagian-bagian pasar dan mencegah perpindahan pelanggan dalam bagian-bagian pasar yang berbeda. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurnianto Dwi Saputro, NIM saya 2019 008354. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Desti tadi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis diskriminasi harga. Yang pertama, diskriminasi harga derajat pertama. Perusahaan memperoleh jumlah maksimum yang rela dibayar oleh setiap pembeli untuk produknya. Yang kedua, diskriminasi harga derajat kedua merupakan jenis diskriminasi harga yang lebih sering diterapkan, melibatkan penetapan harga atas dasar jumlah yang dibeli. Yang ketiga, diskriminasi harga derajat ketiga terjadi ketika sebuah perusahaan memisahkan pelanggan-pelanggannya ke dalam beberapa kelompok, menetapkan harga yang berbeda untuk setiap kelompok. Selanjutnya, penetapan harga produk berganda. Model mikroekonomi dasar dari suatu perusahaan mengasumsi bahwa perusahaan memproduksi suatu produk yang homogen. Hampir semua perusahaan memproduksi setidaknya beberapa model, gaya, atau ukuran dari keluaran mereka, dan masing-masing variasi ini dipandang sebagai produk yang terpisah untuk maksud penetapan harga. Selanjutnya, slide terakhir, penetapan harga pasar yang mapan. Pertama, price positioning. Yang kedua, strategi harga produk line. Yang ketiga, penentuan harga untuk menduga kualitas. Yang keempat, penentuan harga produk dalam suatu paket. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.